Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Talk with Ray Utami, tentunya dengan My Angels, di Race Angels. Aku undang di sini di Talk with Ray Utami dengan Angels bernama Julia. Julia segini ya. Iya, Julia. Julia ini sangat unik sekali. Dia sangat terinspirasi oleh sesuatu yang berbau Korea, Asia gitu kan. Kamu suka banget. Sebelumnya kamu perkenalkan diri kamu secara singkat di Talk with Ray Utami. Hai, nama aku Julia, umur aku 21 tahun, tinggi badan aku 161 cm, berat badan saya 46 kg. 49 deh. Udah naik 3 kilo jadi 49. Kenapa ya pada naik ya Angels aku ini ya? Kamu banyak makan atau gimana nih? Doyan makan ya. Doyan Ketularan suci kayaknya. Ketularan suci. Kasihan ya, suci selalu aja jadi bahan. Dan kamu ini masih berapa tahun? 19? 21. Oh, 21 ya. Dan si siapa namanya, si Julia ini, dia itu pernah ikutan audisi JKT48 selama 3 kali audisi dan tidak lolos. Tetapi tetap semangat. Kamu ceritain dong tentang audisi itu. Iya, jadi aku dulu pernah ikutan audisi JKT48 3 kali di generasi 3, 4, sama 6. Di generasi 3 ini aku masih SMP. Generasi 3, 4 ini aku nggak lolos sama sekali. Tapi di generasi 6 ini aku lolos seleksi. Lolos seleksi sampai ke interview gitu. Sama foto close up, sama full body gitu. Terus kayak sampai ditanya sama juri-jurinya gitu. Seru sih sebenarnya, kayak buat pengalaman ya. Pengalaman juga. Sebenarnya niatnya pengen banget kan jadi kayak member JKT48 juga. Bisa di sana. Kan sebelum audisi itu kayak apa sih, diundang buat nonton teater kan. Kayak seru aja ngelihat mereka gitu. Apalagi pas aku nonton teater itu tim K3 kan. Tim K3 itu ada Cindy Yuvia. Oh, si aku tuh Cindy Yuvia. Jadi aku terinspirasi sama dia. Dia cantik banget. Cantik, imut, terus energik juga. Meskipun dia imut tapi kayak dia tuh powernya ada gitu. Pas nari tuh kayak keren lah gitu. Aku ngeliatnya kayak aku pengen banget kayak dia nari-nari lincah di atas panggung di teater itu. Cuman emang mungkin belum takdirnya di sana. Tapi sekarang aku senang aku bisa ada di sini. Dan kamu juga harus bangga karena kamu sudah lolos di audisi ini mengalahkan ratusan orang lainnya yang gagal gitu. Nanti kamu bisa lihat di video-video yang aku upload, ada beberapa juga yang sayang sekali nggak bisa diterima karena memang tidak masuk kriteria. Pada saat kamu ikut audisi JKT48, emang apa sih yang ada di benak kamu yang kamu pengen capai? Aku itu apa ya? Aku tuh kayak orang biasa kan. Aku orang biasa. Aku tuh pengen jadi seseorang tuh yang dikenal banyak orang, jadi sorotan banyak orang, jadi senternya orang lain gitu. Jadi kayak aku pengen kayak orang lain tuh kenal aku tuh Julia gitu. Aku tuh Julia yang ceria, yang percaya diri. Aku pengen banget dikenal orang lain kayak gitu. Bisa juga mungkin menginspirasi orang lain. Pengen banget deh pokoknya orang lain mengenal aku gitu. Tapi kan kalau JKT48 itu kan 48 kan 48 banyak banget gitu. Gimana caranya kalau kamu ikutan dan kamu masuk juga kan bareng-bareng dengan memakai seragam yang sama, orang juga nggak akan fokus ke kamu doang, pasti fokus ke yang lain juga. Artinya kan kamu nggak jadi satu-satunya, the one and only gitu. Iya, tapi kalau aku di JKT48 juga aku kayak dulu tuh belum pengen kayak untuk jadi posisi terdepan dulu. Jadi yang penting aku tuh pengen masuk dulu, pengen belajar lebih dalam kayak JKT48 itu kayak gimana. Aku pengen kayak gimana ya, mereka misalnya center, bisa jadi center, mereka bisa kayak gimana sih mereka bisa sampai di titik itu gitu. Pasti kan melewati tahap-tahap kan, tahap-tahap. Aku tuh pengen melewati itu tuh step by step gitu. Siapa tahu kan kalau akunya sungguh-sungguh pasti aku bisa di atas puncak itu gitu. Iya, terus kalau di JKT48 itu untuk mencapai misalnya paling depan ya, barisan paling depan, terus tengah-tengah itu memang ada keputusannya apa memang gambling random aja? Ada. Berdasarkan apa tuh biasanya? Kayak biasanya mungkin dari
apa ya, dia menghafal gerakan atau lagu atau juga senbatsu, ada senbatsu. Senbatsu itu apa? Kayak pemilihan member gitu lewat voting deh. Ya, voting. Pemilihan leader kali ya? Iya, pemilihan kayak dia tuh misalkan setiap album itu ada 16 member. 16 member tuh nanti dipilih lah dari misalkan ada 60 member kan. 48 itu bukan berarti membernya ada 48 kan. Dari beberapa member itu dipilihlah 16 orang. Yang jadi untuk show. Iya, nanti di voting seberapa banyak dari 16 ke 1 itu. 16 ke 1 tuh yang paling rendah itu kan posisi 16. 16, 15 sampai nomor 1 tuh paling tinggi. Jadi yang paling banyak nomor 1. Iya, paling banyak nomor 1 dan dia bakal jadi center. Oh gitu. Jadi adil ya pembagiannya. Iya. Nah, terus kan kamu ikut audisi ini seiring berjalannya waktu kamu udah tambah dewasa, udah bukan kayak sekelas JKT48 lagi, udah bukan remaja lagi. Apa harapan kamu untuk di audisi Rise Angels ini? Aku pengen kayak seenggak-enggaknya mimpi aku yang dulu tuh nggak mati. Jadi aku bisa kayak bangkit lagi gitu. Aku bisa lebih semangat lagi, mungkin aku nanti tahu sesuatu hal yang baru, aku tahu harus ngapain lagi gitu. Kayak jadi aku punya circle baru, wawasan yang baru gitu. Punya banyak ilmu juga di sini kan. Kita diajarin banyak hal kan di sini. Nggak cuma modeling juga, tapi kita juga diajarin gimana cara kita melatih attitude kita gitu. Terus ceritain dong tentang keluarga kamu. Kamu nih dari keluarga yang seperti apa gitu? Ya, aku dari keluarga yang biasa-biasa aja sih. Ya, aku tinggal anak keberapa, mama kamu apa atau gimana? Mamaku nggak kerja sih, tapi dulu dia kayak bisa jahit juga, kayak jahit dulu dia. Oh iya, katanya kamu jahit juga ya, jahit. Iya. Usia berapa sih mama kamu? Mamaku usia 51 tahun. 51 tahun ya. Tapi tetap masih produktif ya? Masih produktif. Iya. Aku sampai dulu waktu aku di JKT48 pun dibikinin baju sama mama. Baju-baju kayak girly-girly gitu? Iya. Baju-baju. Karena aku pengen desain kayak apa nanti mama aku yang aku pengen gambar, aku kayak seingat aku gambar pengen yang kayak gini, nanti mama aku ngerti, terus nanti mama aku jahit, bikin pola ukur gitu dulu kan. Jahit gitu. Mama aku suka sih karena tapi mama aku tuh Islamik banget gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak kuno istilahnya, kayak ngerti fashion gitu. Jadi kayak mau aku kayak gimana pun kayak ngebebasin aku. Karena mungkin mama aku juga tahu aku nggak mungkin kayak gimana. Jadi kayak ya udah kita aku bebas mengekspresikan diri aku ini. Yang penting jangan sampai di luar batas gitu. Karena mamaku pun masih ngontrol sih. Jadi aku nggak pernah tertutup sama mama aku, masih selalu terbuka sama mama aku. Sampai sekarang masih suka ngejahit mama? Masih suka. Ya. Jadi dia terima jahitan juga? Iya, kadang ada kalau misalkan mau lebaran atau dia suka ikut pengajian juga kan. Jadi kayak bikin baju di dia atau apa. Atau aku pengen, misalkan kadang mama aku suka kesel lihat aku tuh belanja terus. Bukannya bikin gitu? Iya, kayak mana sih emang mau baju kayak gimana, mending beli aja bahan terus bikin gitu. Iya, dijahitin aja sini. Terus kayak aku mikir, kayak mungkin kalau dijahitin juga lebih spesial dia nggak sih dari ibu kita sendiri gitu. Kayak mungkin orang lain ada juga yang waktunya tuh kurang deket sama orang tuanya. Tapi kayak mama aku tuh kayak ke aku tuh kayak alhamdulillah ya, kayak aku nggak kurang kasih sayang orang tua gitu. Sama mamaku tuh kayak sayang banget sama aku, kayak apa yang aku mau selagi bisa pasti diturutin. Sampai aku suka baju kayak gini juga bisa dibikin gitu kan. Baju kan sehari-hari kita pakai kan. Terus kayak mamaku mencukupi itu, kayak mau bikin baju apa silakan gitu. Kamu emang anak keberapa? Aku punya kakak, tapi bukan kakak kandung sih. Kakak 2, jadi terus aku udah terakhir, jadi ada 3 sih. Kakakku yang pertama, kakak yang kedua, mereka udah menikah. Tapi sekarang tinggal aku sendiri. Kakak kamu nggak tinggal sama kamu? Enggak. Udah punya rumah sendiri? Udah punya rumah jadi sendiri. Kamu yang sama mama tinggal? Iya. Udah bener deket. Sama papa? Sama papa udah nggak deket karena divorce Oh, divorce. Jadi kamu tinggal sama mama. Dari kelas berapa itu? Dari SD. Oh, dari SD. Iya. Tapi mama aku udah nikah lagi. Oh, gitu. Iya. Terus berarti kamu nggak punya anak bungsu yang paling disayang lah. Iya. Tapi mereka support kamu apa aja? Support apapun itu mamaku support. Dari audisi aku di JKT48, dari aku pernah juga coba ikut modeling kayak gadis sampul. Diantar juga gitu. Ya sama mama Diantar. Aku tuh dulu sampai kayak di sekolah kan aku dibilangnya kayak mungkin kayak anak mami gitu. Iya. Apa mami ya? Iya, kayak mama aku
selalu apa ya, kadang bukan sedih akunya diledekin kayak gitu, aku sedihnya tuh kayak kenapa mereka sampai ngomong kayak gitu, bukannya itu tuh harusnya tuh dibanggakan. Karena apa ya kayak mamaku tuh kayak terlihat apa ya, menunjukkan banget kalau dia tuh sayang sama aku, peduli banget sama aku gitu. Bukan karena aku anak bungsu apa gimana, karena kan mungkin kakak aku udah menikah, udah ada jalannya masing-masing. Jadi cuman aku, ya mungkin mamaku merasa kayak ini memang tugasnya untuk menjaga aku gitu. Karena aku kan apa ya, bisa dibilang kayak mamaku kan kayak ibarat kata single parent ya, meskipun kayak udah punya suami lagi, tapi suami baru itu belum tentu kayak menjadi sosok ayah buat aku segitu. Jadi kayak mamaku benar-benar semaksimal mungkin ngejaga aku, ngelihat aku gitu, gimana aku tuh biar enggak terjerumus ke yang enggak gitu, yang aneh-aneh gitu. Karena kan mungkin mamaku mikirnya tuh aku takutnya aneh-aneh gimana gitu di Tapi sekolah. kamu deket gak sama papa kamu? Enggak sih, nggak deket. Tapi tinggal bareng? Apa? Yang satu rumah? papa sekarang? Yang baru, iya? Iya, nggak deket sih, cuman awal-awal sih deket. Cuman kayak aku juga karena sering keluar kali ya, jadi biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, iya. Oke, kamu seorang Julia tuh punya pacar gak sih? Punya. Iya, punya. Oh, kamu menjalin hubungan lama atau tipikal yang lama? 2 tahun. Aku belum pernah pacaran lama, baru kali ini aku serius. Serius kayak nyaman lah ya, bisa dibilang nyaman. Karena aku pacaran sama dia kayak temenan, karena kita ibarat satu frekuensi, Kak. Oh, kan dia di dunia syuting juga atau di dunia entertainment juga? Iya. Kuliah, kerja? Kerja. Ya. Jadi dia kadang pernah juga di dealer ayahnya, ada bengkel juga, terus dia suka kayak balapan gitu juga ya. Oh, berarti cowok banget dong? Cowok banget. Usianya beda berapa? Sama malah. Oh sama? Sama, iya. Masih ini banget ya, masih muda banget ya? Cuman tapi bisa dibilang lebih dewasa dia sih. Oh gitu? Kayak iya, dia kayak kita kadang orang bilang kalau seumuran itu nggak akan cocok gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa aku sama dia itu bener-bener ngerasa cocok aja gitu. Kayak mungkin aku anak bungsu, dia anak pertama. Jadi karena dia anak pertama? Iya, mungkin kayak dia anak pertama kali ya. Jadi kayak dia lebih dewasa. Ya. Posisi dia juga laki-laki kan. Jadi kayak biasanya kan seumuran dia itu masih labil gitu kan. Tapi kalau dia ke aku kayak dia tipe orang yang mikirin ke depannya. Jadi kayak bukan hari ini gimana hari ini, dia mikirin gimana besok tuh gimana gitu. Aku kayak cukup bersyukur sih punya dia gitu. Kayak dia juga menerima aku apa adanya gitu, nggak nuntut aku ini itu. Hobi kita juga ada beberapa yang sama, jadi kayak seru. Oke. Kamu ada niatan nikah muda? Belum. Bagus, jangan dulu ya, berkarir dulu ya. Tadi kan kamu bilang mama kamu bisa bikin baju buat kamu. Aku di TWRU kali ini, di Talk with kali ini, next showcase, kamu kan udah excellent, ya kan? Next showcase kamu bikin rancangan, kamu show dengan baju rancangan dari mama kamu. Boleh. Ya? Bisa? Bisa. Kamu presentasikan, karena itu baju mama kamu harus banggakan. Dan kamu harus mempengaruhi juri supaya juri sepakat satu kata bahwa rancangan mama kamu bagus gitu, dengan pembawaan dari diri kamu juga. Kamu harus prepare juga di sepatu dan di aksesoris. Ya, karena nggak banyak yang tahu bahwa mama kamu tuh bisa jahit, bisa menjadi desainer lah dalam lingkup kecil gitu kan. Tapi kan artinya siapa tahu juri sangat menyukainya dan bisa jadi expose gitu loh, kemampuan dari mama kamu dan dari kamu sendiri. Nah, di showcase kemarin kan kamu excellent. Kamu nyangka gak sih bakalan jadi excellent kayak gitu? Nggak nyangka, sama sekali nggak nyangka. Nggak nyangka ya? Karena aku pikir kayak yang lain tuh kayak cantik-cantik, dewasa, sama-sama modis juga, kayak keren-keren gitu kan. Sementara aku kayak, ya aku nih cuman kayak biasa-biasa aja gitu. Masa iya kayak selera aku mungkin kayak belum aku mikirnya kayak selera aku belum tentu disukain banyak orang. Kayak kemarin aku pakai baju kayak gitu kan, kayak katanya kayak mau keluar negeri apa gimana gitu. Cuman kayak aku mikirnya tuh ini kan untuk fashion show, kita bebas mengekspresikan diri kita. Belum tentu apa yang dipakai kita fashion show itu dipakai di luar sana nanti, dipakai sehari-hari, belum tentu kan. Karena kan untuk acara fashion show gimana kita bebas memberikan warna untuk diri kita, mengekspresikan diri kita.
Karena mungkin kalau fashion show belum tentu jadi fashion item yang kita pakai sehari-hari. Betul. Jadi kita ya bebas lah, kayak apa namanya? Ya harus benar-benar menampilkan yang wah gitu ya, menampilkan yang wah, karena kita lihat aja di kayak di salah satu fashion televisi yang menampilkan fashion show terus kan berarti dia setiap peragawatinya menampilkan yang wah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi kalau kita mau pergi pakai itu juga nggak akan dari awal ujung rambut sampai ujung kaki kita pakai semua kan, apalagi aku pakai celananya doang atau apa. Tapi untuk fashion show ya memang harus seperti itu, memang harus menampilkan yang terwah gitu. Terus kamu nyangka juga nggak bahwa di tim kamu juga ada yang drop, Suci? Iya. Nyangka? Nggak nyangka juga. Iya, karena aku emang sih mungkin aku apa ya, kita kan satu tim. Aku juga pengennya kayak memperhatikan tim aku satu-satu kan. Cuman kayak waktunya terbatas. Jadi aku juga pusing gitu, kayak aku harus gimana, kayak satu nanya ini cocok apa enggak, yaudah yang penting temanya pink, aku bilang pink aja gitu, karena aku pikir kita dinilai sebagai tim juga kan, jadi kayak yaudah kita pakai pink aja, temanya pink, biar intinya nyari warnanya aman lah ya. Terus bebas deh kalian mau kayak gimana, atasan bawahannya gimana terserah, yang penting kita pink. Ya udah akhirnya kita pakai pink kan, aksesoris dan lain-lain kita pilih. Terus aku nyangka juga Suci drop, karena mungkin waktu itu pun aku udah kayak nyambung gak sih, aduh agak khawatir juga gitu. Aku juga khawatir sama diri aku sendiri juga, karena aku belum tentu kayak aku mikirnya kayak antara baju sama sepatu aku kurang matching gitu, jadi kayak deg-degan juga ya. Tapi ya udahlah, jalanin aja, namanya juga ini baru pertama kan. Kita jadi kalau misalkan ada salah-salah jadi buat menjadi pelajaran berikutnya, biar kita bisa mengoreksi diri kita gitu. Kemudian kan kamu excellent, kamu punya kesempatan untuk tag challenge item. Oh iya, tag challenge item ke kamu pakaikan shawl kan? Iya. Itu kenapa kamu pilih ke dan kenapa kamu pilih shawl? Karena pertamanya sih aku pengen lihat dia tuh tomboy. Cuman kayak mungkin shawl lebih kayak apa ya? Kita kan nggak tahu nih kayak apa namanya, show berikutnya itu temanya seperti apa. Jadi kayak shawl itu kan belum tentu dipakai cocok ke semua tema. Jadi kayak ya dia kayak mungkin itu challenge buat dia, gimana caranya kita tuh apa ya, bisa pakai shawl itu di fashion apa aja gitu. Coba cocok gak sih gitu, aku juga pengen tahu bisa gak sih, karena kan kita kan jarang banget pakai shawl ya, karena di Indonesia ini kan apa sih, nggak ada musim dingin tropis juga, tropis. Iya, jadi kayak aku pengen lah ada fashion yang menggunakan shawl, karena mungkin kalau misalkan apa kemarin kan Valentine ya, terus show berikutnya belum tahu apa, jadi aku pengen lah dia pakai shawl gitu biar beda aja gitu. Terus kenapa milihnya ke apa, menurut kamu ke itu saingan terberat kamu? Saingan terberat sih enggak ya, cuman kayak mungkin karena aku itu kan bukan berarti aku nggak profesional ya, nggak suka apa gimananya. Kadang aku biar deket sama orang dulu pasti ada cekcoknya dulu kan, baru bisa deket, bisa akrab gitu. Cuman aku juga bukan berarti aku pengen musuhan sama dia, cuman aku emang agak kurang suka sama dia, tapi aku juga pengen ngelihat dia tuh orangnya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kalian tuh tidak saling mengenal, ingin mengenal lebih jauh melalui kamu memberikan tag challenge. Pengen mengenal dia lebih dalam melalui challenge itu. Gitu. Jadi sebenarnya kayak ada ketidakakraban karena kalian beda tim juga. Terus kalian gak saling mengenal juga. Jadi gimana caranya untuk saling mengenal ya, kamu mengetek challenge dia gitu. Dan dia terima tantangan dan dia sangat oke, nggak apa-apa katanya gitu. Tapi kamu nggak keberatan tiba-tiba kamu harus di tag challenge orang lain? Nggak keberatan, ini kan namanya kompetisi kan, kita harus terima aja selagi itu nggak di luar batas kan, ya nggak apa-apa. Oke, kamu yakin berikutnya kamu bisa excellent? Aku harus yakin sih, karena aku percaya diri. Harus yakin meskipun enggak, tapi aku bakalan berusaha menampilkan yang terbaik. Mantap, harus begitu ya. Semua angels dengerin dan bisa dicontoh dari rasa kepercayaan dirinya Julia memang lebih tinggi daripada angels lainnya. Karena itu modal yang paling utama yang menurut aku. Berani aja dulu, confidence aja dulu. Untuk kedepannya nanti kita bisa evaluasi dari hal-hal yang menurut kita kurang pantas, kedepannya jangan dilakukan lagi kayak gitu. Thank you banget Julia, hari ini kamu udah berbicara di Talk with Ray ini.
Pokoknya sukses terus buat kamu. Amin. Jangan mau untuk tidak ada peningkatan. Pokoknya Iya, setiap pasti. minggu harus ada peningkatan dan mudah-mudahan kamu jadi yang terbaik. Amin. Kita nggak pernah tahu ya. Iya. Penilaian dari penilaian kamu harus terus tingkatkan. Iya. Thank you so much guys sudah nonton Talk with Ray kali ini. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya yang lebih menarik dan gak kalah juga serunya. Bye bye. Ya. Harus gini ya. Ya. Hai, aku Julia. Jangan lupa nonton terus Raise Angels hanya di channel YouTube Ray Utami dan Benua. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share. Terima kasih. Dadah.